Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, dalam konferensi pers persiapan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan tidak adanya kendala jaringan konektivitas saat libur Nataru. Kementerian Kominfo juga melakukan monitoring spektrum frekuensi radio untuk memastikan penggunaan dapat berjalan dengan baik pada saat peak session arus komunikasi di saat menjelang Natal dan Tahun Baru. Kita terus berkoordinasi menyiapkan kapasitas 49,7 Ditjen SDPPI melakukan monitoring spektrum frekuensi di beberapa titik seperti bandara, pelabuhan ataupun terminal yang akan mengalami peningkatan traffic. Langkah ini untuk memastikan tidak terjadi gangguan, dari peningkatan traffic saat periode Nataru 2023-2024. Selanjutnya dari sisi infrastruktur, Kominfo akan melakukan rehearsal test jaringan telekomunikasi dan drive test di sepanjang jalur mudik. Hal ini untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hadir dalam pertemuan khusus Eksekutif Board Badan Kesehatan Dunia atau WHO membahas mengenai situasi di Gaza yang mendesak pentingnya perbaikan fasilitas kesehatan hingga perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi saat menghadiri pertemuan khusus Eksekutif Board WHO yang membahas situasi di Gaza menyebut kondisi fasilitas kesehatan di Gaza sangat memprihatinkan. Retno mengungkapkan, saat ini hanya 13 rumah sakit yang masih beroperasi dengan kapasitas lebih hingga 3 kali lipat, serta 71% fasilitas pelayanan kesehatan di Gaza tidak berfungsi. Perlengkapan medis, obat-obatan, makanan, air bersih, bensin hingga listrik semakin terbatas. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno juga menyampaikan bahwa Gaza saat ini berada di bawah kepungan. Situasi di Gaza menurut Menlu seperti di neraka. Menlu Republik Indonesia juga menyoroti pelanggaran berat hukum internasional dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Israel karena memerintahkan suplai medis dipindahkan dari Khan Younis ke gudang yang lebih kecil di Rafah. Lebih jauh, Menteri Luar Negeri Indonesia turut menyampaikan bahwa Indonesia telah menjadi co-sponsor resolusi mengenai kondisi kesehatan di daerah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur atau Resolution on Health Condition in the Occupied Palestine Territory, including East Jerusalem. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk hadir agar dapat langsung berkontribusi, mendesak pentingnya perbaikan fasilitas kesehatan, perlindungan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan, termasuk tentunya di sini fasilitas kesehatan rumah sakit Indonesia. Indonesia mendesak Israel untuk menghormati hak atas kesehatan dan akses masyarakat Gaza terhadap fasilitas kesehatan. Indonesia telah mengirimkan 4 sorti bantuan kemanusiaan. Indonesia juga akan mengirimkan kapal rumah sakit ke Gaza guna membantu masyarakat yang terluka. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dalam perayaan Hari HAM ke-75 sedunia mengatakan pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya dan program hukum sepanjang tahun 2023. Penegakan hukum pemerintah bahkan telah dilakukan hingga ke forum internasional. Harmoni dalam keberagaman menjadi tema puncak peringatan Hari HAM sedunia ke-75. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyebutkan peringatan Hari HAM ke-75 memiliki makna yang mendalam bagi Indonesia. Selama tahun 2023, berbagai upaya dan program telah dilaksanakan pemerintah hingga mendapat pengakuan forum internasional. Pemerintah telah melaksanakan implementasi RAN-HAM atau Rencana Aksi Nasional HAM yang merupakan dokumen acuan kementerian lembaga, Pemda, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot dalam melaksanakan P5HAM di Indonesia. Kedua, pemerintah juga telah menyusun Indonesian Human Rights Index atau Indeks HAM Indonesia sebagai indikator fenomena pelaksanaan dan penerapan norma HAM di Indonesia. Ketiga, Indonesia memiliki perencanaan strategis bisnis dan HAM yang bertujuan meningkatkan daya saing di sektor bisnis Indonesia yang ramah HAM sehingga menjadi daya tarik investor dan konsumen global.
Lebih lanjut terkait pelanggaran HAM berat masa lalu, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat dan komitmen pemerintah dalam menyukseskan pemilu serentak yang ramah HAM. Pemerintah memandang peringatan HAM sedunia yang ke-75 sebagai bentuk refleksi bangsa Indonesia dalam memenuhi mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kewajiban melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia bagi setiap orang yang sering kita sebut P5 HAM. Berkaitan dengan mandat tersebut, sudah menjadi kewajiban pemerintah Republik Indonesia bahwa negara harus hadir dan serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang hak asasi manusia. Oleh karena itu, berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia bahkan sudah diakui dan diapresiasi oleh warga dunia di berbagai forum internasional. Pemirsa, dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat sejak dini tentang pemahaman jaminan sosial, Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbudristek, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan telah menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila muatan jaminan sosial yang dapat diterapkan pada pembelajaran kurikulum merdeka. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila muatan jaminan sosial ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN meluncurkan muatan jaminan sosial dalam pendidikan melalui modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Modul proyek tersebut disusun bersama dengan DJSN, Kemenko PMK, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi DJSN Mutakin mengatakan, muatan sosial jaminan melalui modul ini menjadi bagian dari fungsi DJSN untuk mensinkronisasikan jaminan sosial ke dalam ekosistem pendidikan. Sehingga modul ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peserta didik untuk belajar tentang jaminan sosial dan nilai-nilainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dari sekolah dan guru penggerak untuk dapat mempraktikkan modul proyek ini kepada peserta didiknya agar dapat menjadi generasi penerus yang peduli terhadap jaminan sosial, serta berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera guna mendorong pembangunan SDM Indonesia yang lebih berkualitas. Saya mengajak kita semua untuk turut serta mendorong internalisasi jaminan sosial dalam dunia pendidikan, di antaranya melalui modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, muatan jaminan sosial, dan mengajak sekolah dan guru penggerak memahami mengenai isi modul tersebut, serta dapat menerapkannya dalam satuan pendidikan di Indonesia. Modul yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan sejak dini. Peningkatan literasi jaminan sosial di kalangan pelajar, menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya jaminan sosial, serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Modul ini dapat diunduh secara gratis melalui laman resmi DJSN di www.djsn.go.id. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kementerian PUPR mengungkapkan pentingnya menjaga ketahanan air untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air yang menjadi landasan keberlanjutan ekonomi dan produktivitas masyarakat Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa pentingnya menjaga ketahanan air untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Yuda Mediawan dalam sambutannya pada Seminar Nasional Mewujudkan Kota Ramah Air, Tantangan dan Peluang Perencanaan Infrastruktur Wilayah, menyampaikan ketahanan air merupakan keterpenuhan kebutuhan air yang layak untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, yang mana ketahanan air menjadi salah satu landasan dalam meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan produktivitas masyarakat Indonesia. Yuda menilai apabila air tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak negatif terhadap kehidupan, seperti fenomena El Nino yang mengakibatkan kekeringan dan La Nina yang menyebabkan banjir sehingga dapat menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati.
Oleh karena itu perlunya upaya untuk mengatasi interkoneksi, melestarikan sumber daya air dan ekosistem perairan secara berkelanjutan, serta kebijakan terkait pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah, seperti pengelolaan kebutuhan dan pasokan untuk menjamin neraca air pada wilayah sungai tidak dalam kondisi defisit, kritis, maupun tertekan. Air sangat vital, namun keberadaannya juga memiliki sifat yang destruktif jika jumlah dan kualitasnya tidak tepat. Hal ini juga diperburuk dengan fenomena perubahan iklim yang mempengaruhi sifat air, seperti fenomena El Nino mengakibatkan kekeringan, La Nina yang mengakibatkan banjir. Fenomena perubahan iklim yang mempengaruhi sifat air tersebut tentunya akan memberi efek domino dan mengakibatkan kerusakan bagi keanekaragaman hayati dan peningkatan pencemaran air yang sering kita sebut sebagai efek triple planetary crisis. Maka diperlukan upaya untuk mengatasi interkoneksi dan melestarikan sumber daya air dan ekosistem perairan secara berkelanjutan. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda membahas mengenai dialog ekosistem gambut. Sesaat lagi.